dengan, dibacakan dengan tim lainnya. Jadi, pembahasan kali ini kita tuh melanjutkan untuk memahami link budget ya. Dari namanya link budget itu berarti jarak antara pemancar dan penerima, budget itu berarti perhitungannya. Nah, kembali untuk mengingat yang kemarin, yang dihitung apanya gitu ya. Yang dihitung itu apa saja. Kurang dari threshold atau kebutuhan minimal dari perangkat yang kita punya, maka informasi tidak bisa didemodulasi. Jadi saya ulang lagi ya. Link budget itu adalah perhitungan untuk menentukan apa-apa saja yang harus kita perhatikan selama kita mengirimkan informasi ya yang kita transmisikan dari pemancar ke penerima. Nah, pemancar ke penerima itu ya bisa dari BTS ke user atau user ke BTS. Makanya ada uplink, ada downlink kemarin ya yang diomongkan. Nah, kenapa harus diperhitungkan? Karena di sepanjang jalan itu, daya yang kita pancarkan dari pemancar yang mengurangi daya yang kita kirimkan. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah apa sih yang nanti bisa mengurangi? Nah, ini. Apa saja yang nanti bisa mengurangi? Yang kemarin jangan dilupakan kita membahas tentang fading ya. Fading itu adalah ketika kita melihat di lingkungan itu ada naik turunnya noise yang ada di lingkungannya itu. Nah, terjemahan fading ini nanti bisa kita tambahi lagi, ada beberapa yang harus kita lihat. Mungkin Andri ke atas dulu ya biar remember, biar inget yang kemarin. Mungkin ada beberapa hal yang kita atasnya lagi. Atasnya lagi. Nah, ini nih. Ini. Proses perhitungan maksimum gitu ya. Maksimum pet loss. Nah, maksimum pet loss itu dihitung gini kan kemarin ya. Kan ini yang akan kita hitung ini adalah hal-hal yang bisa kita kumpulkan sebagai pet loss. Nah, ada yang harus kita perhatikan. Ini ada singkatan-singkatannya ya, biar nanti kalau kamu kurang ini ditulis lagi. Ini maksimum MAPL, maksimum pet loss. Sama dengan EIRP dikurangi minimum sinyal strength required. Nah, ini loh yang kita ngomong threshold-nya. Minimum sinyal strength required. Berapakah nilai minimal yang kita butuhkan agar informasi itu bisa didemodulasikan. Jadi kalau maksimal losses-nya, pet loss itu loss karena berjalan ya. Berjalannya bisa uplink, bisa downlink. Kita akan menghitung dari nilai EIRP ya. Dikurangi minimum sinyal strength required ditambah gain, gainnya itu sigma
bermacam-macam gain, dikurangi bermacam-macam loss, dan dikurangi bermacam-macam margin yang ditotal. Coba ini dari grup ini tadi sebentar, ada selain Andri ada, aku harus lihat namanya. Coba Tiara, EIRP kemarin apa? Coba. EIRP singkatan apa? Carikan kalau kamu lupa. Tolong. E adalah efektif ISO. Nggak kedengaran suaramu. E adalah efektif isotropic radiated power, Bu. Oke. Kalau dari namanya itu kira-kira bisa dijelaskan apa ya lanjutannya? Teman lanjutan siapa? Taufik. Ada Taufik. Andri kan sudah screen dulu ya, nanti Andri terakhir. Taufik, kalau dari namanya EIRP itu tadi disebutkan Tiara ya. Itu kalau diterjemahkan berarti apa ya itu ya? Itu tadi kan bahasa Inggris terjemahan apa? Singkatan dari gitu kan yang sudah disebutkan oleh Tiara betul. Nah, itu kira-kira terjemahannya apa itu EIRP itu? EIRP adalah gitu. Mana Taufik? Masih ada ya Taufik ya? Halo Taufik, apakah masih stay di sini? Wah, ini kira-kira Taufik not responding ada apa enggak ini? Ada. Halo Taufik. Taufik? Halo Bu, ya Bu. Ya, kau dengarkan pertanyaanku. Iya Bu. Tadi kan Tiara sudah menyebutkan singkatan EIRP. Coba dong kau jelaskan dari nama itu maksudnya apa EIRP? EIRP adalah? Ini Bu, ERP adalah ukuran daya yang dipancarkan oleh antena dalam sistem komunikasi nirkabel Bu. Oke. Jadi ketika kita ngomong isotropik ya, isotropik itu jenis antena radiated power itu adalah berarti daya yang keluar dari antena ya. Nah, di situ dihitung dari nilai ya, dihitung ada tulisannya ya, maksimum transmit power. Dayanya berapa? Nah, ini daya nanti ada perkiraannya ya. Jadi rata atau biasanya BTS itu mengeluarkan daya sekian, nanti di bawah ada. Kemudian ada kabel loss, dikurangi ya, karena loss itu mesti mengurangi. Ada body loss, kemarin body loss itu dari logam-logam yang ada di infrastrukturnya. Kemudian ditambah antena gain. Oh, antena gain itu berarti bawaan dari antena. Sedangkan kalau MSSR minimum sinyal strength required atau nilai minimum ya dari apa yang diinginkan oleh receiver. Jadi receiver itu bisa HP-mu, bisa antena BTS tergantung uplink atau downlink. Maka kita tetap akan menghitung seperti ini. Nah, coba tolong dong Feni Regar
kau bacakan untuk MSSR? Siap, Bu. Gimana? Apakah kau bisa membaca? Ini rekan. Siap, Bu. Jadi untuk MSSR itu receiver sensitivity dikurangi dengan antena gain, kemudian ditambah dengan kabel loss, tambah dengan body loss, dan juga tambah interference margin, Bu. Ya, kira-kira kalau interference margin kemarin apa sih ya? Andri yang terakhir, interference margin. Iya, Bu, besaran yang digunakan dalam perhitungan desain sistem komunikasi, Bu, untuk mengatasi efek gangguan. Oke, jadi kita kenal ya, ada interference itu gangguan yang disebabkan bisa di dalam interchannel, interchannel atau adjacent channel. Interchannel itu sesama yang ada di dalam kanal, sesama yang berada di satu kanal, atau gangguan yang ada dari sebelahnya, tetangganya. Nah, jadi perbedaannya kalau ketika kita ngomong yang membuat berkurang gitu ya, atau minimum sinyal strength-nya gitu ya, itu kalau di sisi yang receive itu harus mempertimbangkan interference margin. Ya. Kalau kita bandingkan rumus ini, dua rumus ini kan sebetulnya memberikan informasi ya. Apa yang sebetulnya itu selalu ada gitu kan. Pertama, kabel loss, body loss, antena gain itu selalu ada. Cuman kita akan memiliki perbedaan pandang ketika kita melihat kalau dari pemancar yang kita perhatikan daya pancarnya dikurangi semua loss dan ditambah antena gain. Ya jelas kalau namanya gain itu kan menguatkan ya. Nah, sedangkan kebalikannya kalau di sisi kalian menerima atau sisi receive, maka antena gain itu adalah bagian yang mengurangi. Itu ya. Yang menambahi apa? Interference margin. Jadi logikanya gini loh. Kamu kalau di dalam nerima itu kan pasti kamu sudah istilahnya ketika menerima, kamu kan harus mempertimbangkan sebetulnya ini nanti aku dikurangi apa saja gitu ya. Yang bagian mengurangi apa saja. Kalau yang loss-loss itu mesti mengurangi sih, pasti. Tetapi logika matematikanya adalah sensitivitas itu kan apa ya? Kamu sesensitif apa gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang yang nggak pakai angka aja ya, umpamanya gini. Kenapa iPhone itu orang fanatik gitu ya? Orang fanatik dengan mutunya. Pertama itu kan, kalau model atau stylishnya enggak juga kan, model iPhone itu juga kayak gitu. Ternyata iPhone itu
bisa menerima ketika sinyalnya low banget gitu ya. Jadi nilai sensitifnya itu gimana? Tinggi apa rendah kalau gitu menurutmu? Coba Andri, kalau gitu tuh sensitifnya tinggi atau rendah nilai sensitifnya? Di saat yang lain-lain itu butuh sinyalnya besar, itu dia bisa menerima 1 bar gitu, dia bisa menerima dengan baik. Berarti nilai sensitifnya tinggi atau rendah? Bagaimana jawabanmu? Coba kalau Andri menjawab bagaimana? HP-mu apa, Mas? Samsung, Ibu. Oke. Kamu pernah dengar iPhone kan? Pernah ya, Bu? Mestinya megang-megang sih pernah walaupun kita nggak punya ya. Aku justru dulu aku iPhone minded apa ya? iPhone follower gitu deh. Dulu ketika belum zamannya emak-emak apa istilahnya selalu punya kerjaan di medsos gitu ya. Setelah punya kerjaan di medsos nggak menyenangkan punyanya iPhone. Karena terlalu strict dia itu kalau mau download macam-macam buat ini macam-macam nggak bisa. Harus ribet. Itu versi aku. Jadi aku terakhir iPhone-ku itu berapa ya? 6. Udah habis itu aku nggak pernah punya. Aku juga punya Samsung sekarang. Maksudnya aku sekarang followernya Samsung. Nah, kalau ada yang memberi statement, wah ini enak nih, sangat sensitif gitu ya. Logikamu bagaimana, Andri? Kalau bilang Tinggi, Bu. Sensitivitasnya tinggi. Berarti tinggi ya. Kita ngomong sensitivitas tinggi itu berarti mampu menerima di saat dia punya beban losses yang banyak banget gitu ya. Udah dikurangi tinggal 1 bar, mungkin 1 bar aja udah kayak mau mati hidup, tapi dia masih bisa nerima meskipun mungkin bukan voice gitu ya. Masih bisa menerima data masuk sama bisa upload. Nah, itu menjadi perbedaan ketika kita ngomong quality of user equipment ya atau quality dari handphone. Sehingga kalau orang sekarang nih ya, terus terang nih ya, kalau ditanyain ya, ini memang menjadi preferensi yang berbeda tentang ngomong HP. Dan karena memang kebutuhannya menjadi berbeda ketika kita ngomong smartphone gitu ya. Kalau zaman dulu, quality HP itu ya diletakkan pada urusan voice. Di saat kita hidup di 2G. Jadi kalau mau memarketkan gadget, kita ngomong suaranya sebening gitu. Suaranya sebening gitu ya. Jadi itu tagline-nya Indosat dulu tuh. Jadi dulu di televisi ya, Indosat itu kalau ngomong tentang 001 itu ya, dia itu membuat logika seperti dentingan air, setitik air yang terjun di kubangannya. Jadi kedengeran gitu loh. Maksudnya kalau mau bilang, ini aku bisa membuat suara itu terdengar jernih gitu. Itu dulu. Sekarang nggak ada yang menjual quality pada voice. Semua menjual quality-nya pada kamera. Is it right? Kayaknya bener ya. Kamu kalau beli HP, kamu memilih kamera kah? Gimana Tiara sebagai sama-sama perempuan nih, kamu apakah memilih kameramu punya
Kebalik, HP-mu punya kamera yang bagaimana gitu kah? Gimana Tiara? Itu juga salah satu ini Bu, pertimbangan Bu. Pertimbangan lainnya apa? Kalau salah satu berarti ada yang salah 2. Kecepatan prosesornya sama memorinya Bu. Oke, ya kalau memori itu kan berarti kamu kenapa kamu pengen memorinya banyak? Biar Karena bisa simpan data yang banyak Bu. Nah, simpen datamu apa? Data paper apa data foto? Foto sih Bu. Betul kan? Sama. Iya Bu. Jadi Bu Oki ini juga mengalami migrasi selera. Karena temen Bu Oki mak-mak juga kan, mulai dari foto makanan, video resep. Nah, ini karena kehidupan mak-mak di seputar itu. Sehingga akhirnya keputusannya juga berakhir di tempat itu juga, antara kamera dan simpenannya bisa banyak, gampang make, nggak ribet, download apa ini, apa itu, nggak pakai teriak-teriak gitu kan. Nah, kebetulan di rumahku hanya aku yang pakai Samsung gitu loh. Ya lain gitu, seleranya menjadi berbeda. Itu kan part dari ketika kita mempelajari ini MSSR. Nah, kalau MSSR itu nanti akan mensupport ya. Jadi sensitivity itu lebih banyak ketika kita ngomong parameternya itu voice. Nah, hari ini karena voice itu lebih banyak dilewatkan ke data gitu ya, pakai WA call, kadang aku lupa kalau nggak pakai WA call juga bisa nelpon gitu kan. Sehingga seringkali juga lupa juga setiap nelpon mesti pakai WA call karena sudah terlanjur enak nyari datanya. Umpamanya ibu siapa, apa kita pesen apa gitu, pakai WA call juga. Padahal kalau nggak pakai WA call juga bisa gitu loh. Terlupakan yang kontak itu terlupakan kita, kontak yang gambar telepon itu terlupakan, kita mesti masuk ke WA gitu. Nah, kalau masuk ke WA, maka MSSR itu berada pada nilai minimal yang dibutuhkan oleh data bisa upload dan download. Nah, kalau data ini kekurangan dan kelebihannya terletak pada buffering ya. Jadi kalau umpamanya suara itu butuh real time, jadinya putus-putus umpamanya gitu ya. Itu salah satu, tapi ya kita nggak apa-apa sih tinggal kasih bintang 3 gitu kan. Karena sudah terlanjur terbiasa. Nah, apa yang akan kita bisa lihat dari loss itu ternyata dipetakan oleh yang namanya model propagasi. Nah, losses itu hal-hal yang membuat berkurangnya daya transmitter itu juga dipengaruhi lewat jalan model bagaimana. Nah, lewat jalan model bagaimana itu dipengaruhi oleh lingkungan tempat BTS itu didirikan, termasuk ketinggian BTS tersebut. Sehingga ada model yang kita sebut COS 231 Hatta. Nah, konsep propagasi ini populer ketika kita memasuki 2G. Kenapa? Karena 2G lebih banyak komunikasinya pakai voice. Jadi Bu Oki dulu itu ketika 2G lebih banyak pakai ngomong daripada pakai SMS. Jadi tidak ada yang namanya habit SMS. SMS itu hanya kalau kita
butuh-butuhnya itu nggak fast respon gitu ya. Tapi sebetulnya kalau diinget-inget enakan nelpon ya. Nah, cuman ya itu tadi, karena kalau di telepon itu nggak ini ya, pas nggak ready, mungkin masih mengajar kalau temennya Bu Oki atau, pas masih nggak bisa pegang HP, kalau sesama emak lagi masak gitu, kita bisa kirim lewat SMS itu zaman 2G. Nah, kondisi yang kita petakan untuk menghitung, nah ini ya, menghitung atau budgeting link itu hal-hal atau jalan yang terjadi antara pemancar dan penerima dan sebaliknya, itulah yang nanti kita masukkan dalam perhitungan link atau kita sebut link budget. Nah, di sini apa saja yang harus kita hitung, nah gitu kan, yaitu tadi maksimum pet loss, itu nomor 1. Kemudian ada model propagasi, ada lagi bawahnya lagi, Andri tolong ke bawah. Tadi itu apa lagi? Nah, ini ya. Ini tadi ya, sistem gain, margin, atau loss. Kemarin kayaknya sudah sampai MIMO kok ya. MIMO gain, MIMO itu antennya nggak cuma 1. Kalau sekarang, kalau 4G, yang sekarang populer kan 4G, antennya sudah 2x2. Apa maksudnya 2x2? Berarti untuk memancarkan, dia mengeluarkan data atau informasi dari 2 anten sekaligus. Kemudian diterima juga oleh 2 anten sekaligus. Menghitungnya nanti pakai matrik. Nah, kalian kalau sudah pernah nih ya, aku lupa juga apakah kalian zamannya kuliah semester pertama ini yang ikut elektromagnetik sudah kan di semester awal, ya kan? Kalian sudah ikut elektromagnetik kan? Elektromagnetik 1 kan? Ini kan sudah semua. Kita ini di elektromagnetik 1 sebetulnya sudah belajar dasarnya untuk menghitung dengan model matematika perkalian cross. Nah, disitulah kita tuh memodelkan MIMO, multi input, multi output. Kalau ada pertanyaan, why? Mengapa harus multi input dan multi output? Jawabannya adalah supaya bisa mengirimkan data yang besar dan juga menerima data yang besar. Nah, ini. Kalau Bu Oki bilang supaya gampang dibayangkan seperti kamu beli ke IKEA. Ada yang belum tahu IKEA? Halo? Ada yang belum tahu IKEA? Kalau belum tahu bilang aku ganti merek nanti. Sudah tahu semua? Tim diskusi sudah tahu IKEA? Sudah, Ibu. Oke. Kalau kamu ke IKEA beli lemari atau beli ranjang, kamu dapatnya kalau bawa ke rumah modelnya apa? Coba Andri aja yang laki ini kira-kira tahu apa enggak? Kamu kalau beli almari aja deh buat kamarmu. Kamu bawa ke rumah itu bentuknya lemari atau bukan? Untuk efisiensi kayak lemari. Bentuk? Lemari. Jadi kamu bawa lemari dengan fisik bentuk lemari? Oh, enggak, Bu. Dia nanti dirakit di rumah gitu. Oke, ada kata-kata dirakit kan? Iya. Ya, dirakit. Nah, MIMO sama. MIMO itu adalah konsep memotong-motong data yang nanti kalau dirakit jadinya bentuknya seperti apa yang diinginkan.
Kalau kamu ke IKEA yang jualan furniture yang pakai potong-memotong itu, kamu beli lemari, bawa pulang itu cuman box. Box ya, aku bilang box. Box-nya apa? Biasanya box-nya segi 4. Tebalnya seberapa? Ya tergantung isinya. Panjangnya seberapa? Ya tergantung modelnya. Tapi selalu segi 4. Nggak mungkin bundar. Pastilah segi 4. Bisa dijamin kalau itu. Terus kalau sampai rumah tinggal dimasukkan kemana aja. Umpama mau bikin lemari di kamar. Ya kamu nggak perlu bingung ngerakitnya di luar kamar, masuk kamar kamu rakit. Jadi lemari itu akan membesar di kamar. Kalau lemari itu misal ya, tingginya misal 2 meter gitu ya. Kamu nggak ribet bawa-bawa lemari yang 2 meter itu kemudian kamu gotong masuk kamar, umpamanya 2 meter lebar 30 senti dengan istilahnya volume yang sebesar itu kamu ribet pakai tanganmu 2, nggak bisa 1 orang kalau begitu. Kamu butuh orang lain untuk memasukkan lemari itu ke kamar berdua denganmu. Tapi kalau belum dirakit bisa masuk kamarmu. Kenapa? Ya karena mereka akan menyusun model seefektif mungkin dan mudah dibawa oleh orang. Bahkan biasanya kalau lemari pakaian tuh 1 orang aja bisa bawa. Nggak perlu banyak orang. Mungkin kalau ranjang gitu ya, ranjang gede gitu, ranjang yang lebarnya 160 gitu ya, oh itu ya 2 orang gitu kan, karena pasti lebih berat gitu. Sama kayak Mimo seperti itu. Nah, jumlah antena pada Mimo itu yang menentukan apakah nanti kamu bisa mengirimkan data jauh lebih besar dan lebih banyak potongannya. Nah, itu cerita gampangnya ya. Nah, shadow fading margin kemarin kita sudah bahas fading ya, naik turunnya noise-nya itu kalau kita di alam ya. Sedangkan interferen tadi sudah. Sebentar, ini jam 8:10 aku mengganti absen ya. Biar nggak lupa nanti kamu pas aku mau selesai nanti kamu bilang lupa lagi. Absen kelasnya Irfan. Loh. Oh, bentar aku belum nutup yang tadi ya. Oke, yang satunya udah aku buka ya. Kembali lagi. Oke, ke bawah lagi, Atri. Nah, ini. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Kalau umpamanya sekarang, nah ini ya. Maka daya transmitmu berapa gitu kan? Ada pertanyaan. Wah, kalau daya transmitnya berapa kira-kira? Nah, di sini sudah ada yang namanya kelas untuk menentukan berapa daya transmitnya. Khusus untuk yang lokal area BS, jadi yang istilahnya kota gitu ya, dengan orang yang banyak gitu. Sekitar 24 dBm. Sampai plus 18 dBm. Terus ini enaknya pakai yang berapa, Bu? Nah, ini terserah.
terserah ketika mendesain tempat. Jadi kalau 24 itu untuk 1 transmit antena port. 21 itu untuk 2 transmit antena port. Jadi isinya 2, maka 21 jumlahnya. Kalau isinya 4 itu berarti 18. Gitu. Ini output power-nya ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ini sudah diatur oleh peraturan 3GPP. 3GPP itu dari ITU, International Telecommunication Union di PBB sana. Sedangkan home base station peraturannya seperti itu 20, 17, 14. Itu cerita peraturannya. Kalau di lapangan boleh milih mau yang mana gitu ya. Bu umpamanya enggak mematuhi peraturan gimana ya? Pasti ada masalah karena ini masalah teknis kan. Nanti kalau memasang pasti ada juga istilahnya petunjuk teknisnya supaya pas gitu. Jadi semua yang sifatnya teknis ini tidak bisa ditawar karena sudah ada yang menghitung daripada kita ngitung lagi. Sedangkan untuk makrosel E node B memiliki nilai tuh banyak banget ya 20 sampai 60 watt. 43 sampai 48 dBm. Nah, ini berarti sudah ada yang ngasih clue ya, artinya mereka bikin segitu. Kalau ditanya kenapa, ya udah dihitung karena kan makrosel jaraknya jauh. Kalau powermu nggak gede, nggak bisa nyampe ke ujung dari sel yang kamu harapkan. Itu ceritanya. Ini berarti masuk di mana kalau di perhitungan maksimum pet loss tadi. Coba Andri naik ke atas. Dikit aja yang rumus tadi. Nah, satu slide lagi yang ada rumusnya tadi loh, Mas. Nah, ini loh. Ini maksimum TX power. Ya. Jadi tadi yang angka-angka tadi itu menjadi input dari maksimum TX power. Coba kamu balik lagi, Andri, ke tabel tadi. Nah, ini kan power output. Itu berarti asumsinya bisa segitu, asumsinya. Asumsinya itu tergantung dari situasi yang ada di tempat. Nah, kalau umpamanya milikmu bagaimana gitu kan? Di tempatmu bagaimana? Kamu boleh mengasumsikan. Ya, namanya asumsi kan berarti karena kita bukan orang yang mengerjakan ya, kita umpamanya melihat BTS yang dekat kita, oh ini kita asumsikan seperti ini gitu. Kok tahu ini ada 4 antena port, kayaknya kelihatannya 4 gitu. Bolehlah karena secara teori atau secara regulasi dari 3GPP diizinkan gitu. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini antenanya. Nah, ini kemarin sudah dibacakan, punya seperti ini antenanya. Jadi kalau umpamanya kita mau melihat antena, apakah selalu seperti ini? Ya enggak lah, namanya juga modelnya macam-macam gitu ya. Ini salah satu yang bisa dilihat gitu kan. Nah, kemarin kita sudah baca ini ya kayaknya ada frekuensi ring gitu ya. Apakah setiap setiap model antena itu maksudnya gini, apakah kalau beda vendor beda model antena? Ya enggak. Kalau namanya antena parabola itu ya bodinya seperti itu. Vendornya macam-macam tetap bodinya seperti itu gitu ya. Nanti yang akan membuat beda itu adalah materialnya, pembentuk materialnya. Itu yang kalau kita mau main fabrik ya atau bukan fabrik, manufaktur ding. Salah kalau fabrik itu kain. Kalau manufaktur antena itu ya bahannya itu yang menjadikan dia bagus enggaknya gitu ya. Kalau yang sekarang ini Bu Oki lagi sedang meneliti antena yang kita sebut sebagai untuk antena skala kecil sekali ya, tipe-tipe Vivaldi gitu ya, nanti aku ceritakan berikutnya juga.
pakai substrat FR4 itu. FR ku apa ya? Ferrum ya. Tapi ya kita nggak bisa bikin sendiri, kita memberikan desain kita pada tempat pembuatannya. Antena yang aku bikin itu microstrip, jadi masih kecil-kecil gitu ya. Nah, itulah yang kemudian akan menghasilkan gen yang tidak sama, gitu ya. Next. Apa yang kemudian bisa kita lihat lagi untuk input? Nah, ini kategorinya. Kategori untuk UE itu apa? User equipment itu alias HP. Nah, pemancarnya berapa? Nah, itu kamu bisa lihat toleransinya berapa gitu ya. Peak rate, uplink, downlink, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu. Terus HP kita berapa, Bu? Gimana taunya? Ya berarti lihat spek HP masing-masing gitu kan. Karena kita nggak ngerti kalau nggak lihat spek ini. Kayaknya ini juga nggak pernah ada, Bu, kalau kita mau beli, emang enggak. Emang ini kan spek yang buat orang kalau mau melihat lebih jauh gitu ya, kita buka aja website-nya gitu ya. Aku pun juga nggak ngerti ya, tapi bukan nggak ngerti. Aku pun juga tidak membeli berdasarkan ini lebih tepatnya. Jadi aku juga membeli berdasarkan merek yang pernah aku pakai, aku percaya, ya udah aku merasa itu ultimate bagiku, ya sudah. Tentang dalamnya aku merasa pastilah mau masuk ini karena sudah support 5G gitu ya, nggak mungkin dia nggak berada di area ini gitu. Tentang kualitinya ya berarti kalau harganya mahal ya kualitinya lebih bagus lah, dia pakai bahan yang lebih bagus gitu kan untuk membuat antenanya. Bedanya di mana, Bu? Ya di antena lah menurutku. Dalamnya kan berbeda, kamu antenanya pakai emas, antena itu kan harus dari logam ya. Kalau kamu pakai emas ya itu terbagus, logam terbagus itu emas. Paling mahal, AU itu paling bagus itu. FR ku apa? FR itu sebentar, FR itu bukan, kalau besi itu FE ya. Besi FR ya. Coba ya, sebentar aku juga penasaran, kemarin aku lupa. Oh. Lembaran laminasi epoksi yang diperkuat fiberglass yang digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak. Jadi ternyata itu terbuat dari bahan apakah? FR4, fiberglass, dan resin epoksi tahan api. Ya, kemudian dikasih ini ya, tetap dikasih logam, dikasih kayak semacam buat etching gitu kan. Nah, itu beda lagi. Kalau etching itu kan memberikan apa? Pola gitu kan. Nah, itu yang kemudian kalau kita meng-etching, kamu pernah bikin PCB enggak? Coba ini, member ini ada 4 orang. Taufik pernah bikin PCB? Taufik? Saya belum pernah, Bu. Belum pernah. Kalau Venigar, Izin Bu, kalau membuat PCB-nya belum pernah Bu. belum pernah. Apalagi Tiara ya, pastilah belum pernah. Nah, kalau kita di offline, kita memang berusaha membuat atau memahami pembuatan supaya kita bisa melakukan seperti itu. Jadi kita bisa melakukan menggambar PCB ya. Dulu waktu masih di awal-awal PENS itu wajib semuanya karena nggak ada yang di tempat untuk kita pesen gitu, nggak ada. Kita pakai sendiri, kita harus bisa menggambar sendiri.
Itu sengsara itu. Ya, apalagi kalau sekarang sih semua sudah bisa ya, bahkan yang terakhir tuh waktu itu pesen PCB dari Taiwan, bisa banget gitu, nggak mahal juga gitu ya. Oke, ini next ya, apalagi yang bisa kita masukkan ke dalam link budget. Nah ini, noise figure ya, ini noise figure ini malah ada namanya gitu ya, FDD sama TDD. Coba deh, Tiara, kamu spesialis mencari singkatannya apa sih FDD sama TDD? Coba. Tiara, are you there? Siap, Bu. Apa FDD sama TDD singkatannya? FDD adalah frekuensi division duplex dan TDD adalah time division duplex, Bu. Oke, jadi di situ ada duplex mode ya, ada duplex modenya ada 2. Frekuensi division itu berarti pembagian terhadap frekuensi. Jadi mainnya dia atau koneksinya itu based on frekuensi yang disepakati. Kalau time duplex berarti time division berarti koneksinya berbasiskan pembagian waktu. Sehingga pada waktu tertentu itu akan terjadi koneksi pada yang disepakati. Misal Tiara sama aku ketemu, nanti kita ketemuan di frekuensi sekian ya, gitu. Itu berarti kita membagi berdasarkan frekuensi. Duplex itu apa? Aku dan Tiara bisa chat, bisa discussion, bisa ngomong-ngomong seperti ini. Jadi aku ngomong, Tiara ngomong gitu ya. Kalau time division berarti nanti aku sama Tiara jam 10 ya di frekuensi ini. Frekuensiku tetap. Terus nanti sama Taufik jam 5 ya di frekuensi ini gitu. Jadi aku bertemu dengan 2 orang yang berbeda di tempat yang sama di jam yang berbeda. Itu ternyata noise figure-nya dihitung noise figure-nya. Nah, kok bisa ini dari mana, Bu? Ya dari pabrik, ini setelan pabrik ini namanya. Nanti kalau kamu bekerja di pabrik pembuatan ini ya bisa membuat estimasi, menghitung itu noise figure. Ukuran noise-nya. Oke, next. Apalagi yang bisa kita lihat? Nah, semua noise itu jangan lupa, aneka noise itu adalah yang sifatnya apa? Kira-kira. Sifatnya bagaimana noise itu? Bagaimana sifatnya noise? Gangguan nih, Bu. Ya, menambah atau mengurangi daya? Menambah daya atau mengurangi daya? Mengurangi atau merusak kualitas sinyal. Aneka noise itu pastilah masuk dalam loss ya, jangan lupa. Noise itu semuanya bikin loss lah, bikin hilang. Normal noise. Wah, ini yang posisi di Surabaya ya. Ini Tiara posisi di mana ini? Rumah Tiara. Di Sorong, Papua Barat Daya, Oh, Bu. Sorong. Apakah di sana panas? Panas sekali, Bu. Panas sekali. Berapa di sana? Sampai berapa? Nggak pernah perhatikan ini sih, Bu, tapi yang saya rasa panas, Bu. Kamu nggak lihat HP-mu. Biasanya HP kasih info. Weather itu. Nggak perhatiin. Kalau HP-ku, setiap kali aku buka HP-ku, entah ya, HP-ku tuh selalu kasih info. Kemarin tuh sampai 35. Jadi
Kalau kamu yang disuruh sebentar, aku tanya juga, Taufik di mana posisi Taufik? Sekarang saya di Makassar, Bu, tapi kalau kerjanya di Natuna, Bu. Oh, Natuna, apakah panas? Di Natuna panasnya panas terik, Bu, bukan panas suhu, Bu. Bukan panas tuh ya. Kalau Andri di mana? Di Pangkalan Bun Kalteng, Bu. Pangkalan Bun? Iya, Uh, Kalimantan Tengah, Bu. itu apakah juga hot? Masuk normal sih, Bu. Nggak terlalu Nah, masuk. itu deh. Kalau Ferni di mana? Izin Bu, untuk posisi sekarang di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta itu ya lebih nggak panas sih. Kamu tahu Surabaya hari ini cantik sekali dengan pemandangan seperti di Jepang, tetapi panasnya katanya kayak di Mekah sih. Tapi iya benar. Nih aku kasih gambaran ya, kalau yang di Surabaya yang kayak orang yang di Sidoarjo kayak Irfan itu nggak aku kasih pamer sih, ini pamer khusus buat yang di luar Surabaya ya. Soalnya tadi itu ada yang ngeliput. Nah, ini ngeliput cantiknya ini. Tapi emang benar-benar cantik kalau hari ini. Ini sekedar kamu tahu aja ya. Bentar. Nah, ini kamu bisa cek ini. Ini ada di ruas Mer Jalan Soekarno-Hatta ini. Dekat kampus kita ini. Bahkan di kampus kita, kalau di kampus kita hari ini ya, ini aku mau juga cerita nih di kampus kita hari ini, gambarnya yang mana? Oh, ini parkiran kampus ya. Kamu bisa tahu ini parkiran kampus penuh dengan besok aku fotokan yang di luar aja biar kelihatan. Ini tadi foto yang dari sisi dalam, depan parkiran. Ini parkiran motor kampus utama ini ya. Ini belakangnya itu penuh kembang yang itu, yang kayak kamu lihat yang aku kirimkan ini. Namanya bunganya tabebuya. Ini cantik sekali ini. Kamu kalau lewat di dalam kampus ITS ya, karena dulu kan Pens ini sama bersatu dengan ITS ya. Di dalam kampus ITS juga lagi berkembang, lagi full. Besok aku lewat masuk, aku videokan khusus untuk yang berada di luar kampus utama ya. Jadi kampusmu pada satu masa nanti, kalau kalian lulus ya, insya Allah dan bisa ketemu aku di kampus utama, insya Allah. Oke, setelah melihat kampus kita yang cantik dengan hawa-hawa kayak di Afrika gitu ya, panas sekali gitu. Panas banget. Termasuk thermal noise ini. Jadi kalau panas nih, ini Ibu Oki pernah punya pengalaman ya. Samsungku yang kemarin itu aku kalau sekarang Samsungku sudah lebih berdaya lah. Yang tahun kemarin itu aku pakai Note 9 ya, yang sudah menurut aku sebetulnya masih oke deh kalau dari segi ini. Tapi dia benar-benar nggak bisa kalau kena panas ya. Jadi tahun kemarin itu waktu Bu Oki pergi haji itu suhu di luar di outdoor itu sampai 50. Terus yang bilang itu Samsungku itu tadi, dia bilang suhunya 50 C gitu, 50 derajat Celcius. Terus dia bilang, aku nggak bisa menyala. Jadi dia benar-benar ketika panas itu langsung dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa nerima, nggak bisa dibuat oh ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dibuka foto nggak bisa, dibuat untuk WA nggak bisa, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh itu HP. Padahal sudah aku simpen itu di dalam tas ya, dalam tas aku kasih tisu itu tetap kepanasan. Ya udah akhirnya HP-ku itu selama aku outdoor, ketika aku di di Musdalifah outdoor itu, aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada data lah maksudnya, nggak bisa foto, nggak bisa membuat video, bener-bener nggak punya apa-apa gitu ya. Pas
siang hari gara-gara HP-ku nggak terima kepanasan. Nah, ini thermal noise ini. Jadi akhirnya aku sadar, wah ini betul-betul minimum suhunya benar-benar ini ya, benar-benar sangat berpengaruh gitu kan. Padahal itu nggak aku jemur ya, jangankan aku jemur itu sudah aku masukkan ke tas lempang, sudah aku taruh di dalam kerudungku gitu kan, sudah aku tutup gitu kan, tutup dengan ini eee, apa namanya itu, topi. Ternyata tidak mengurangi rasa thermal noise. Itu pengalaman benar-benar aku baru tahu realitanya thermal noise. Kalau di sini enggak lah, maksudnya kecuali ya kamu punya HP, kamu jemur gitu baru kamu berasa deh. Kalau enggak ya enggak. Oke, next. Nah, kalau ini kanal ya, kanal. Channel bandwidth flexibility. Ini kanal ini kita nggak bisa create ya, karena ini setelan Kominfo ini. Setelan Kominfo yang punya kewenangan untuk melakukan pembagian kanal. Ya udah gitu aja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat, oh dibaginya seperti ini. Jadi kalau pada suatu saat nanti kalian melamar menjadi pegawai Kominfo dan kemudian ditugaskan pada Dirjen Spektrum gitu kalau nggak salah. Nah, maka tugas kalian adalah membagi-bagi kanal terhadap kebutuhan, terhadap yang membutuhkan. Jadi FYI ya, kanal ini adalah part dari sumber daya alam. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kanalnya nggak ditambah? Wow, tak bisa Ferguson gitu ya. Kanal ini atau channel itu adalah sumber daya alam, resource kita. Nah, resource yang emang resource Bu? Iya, ini sumber daya alam. Sehingga kamu nggak bisa menambahkan dan tidak bisa mengurangkan. Hanya ya kalau zaman dulu gini loh, zaman dulu sudah ada Bu, ya sudah ada. Zaman dulu itu sudah ada tapi kita belum punya kemampuan untuk membangkitkannya karena kita teknologinya belum sampai itu. Zaman sebelum ada radio kita ya nggak tahu kalau ada kanal. Setelah kita menemukan gelombang radio kita baru tahu kalau ada kanal untuk gelombang radio gitu loh. Terus ini kanal untuk 5G ada, kanal 5G kan pakai millimeter wave. Setelah itu ultimate-nya kanalnya apa, Bu? Nah, berdasarkan kalau ini Bu Oki mengambil sesuatu yang sifatnya kalau tahunnya dari tahun kemarin tapi sebetulnya kita belum bisa. Ini adalah distribusi transmisi dengan menggunakan cahaya. Nah, ini kita belum pinter ya. Jadi sementara kalau kita ngomong tentang pentransmisian itu masih menggunakan optical fiber. Optical fiber itu berarti kita punya serat optik. Serat optik itu ya optis gitu ya. Yang dari situ kita bisa mentransmisikan dengan kanal-kanal tertentu. Jadi itu masih belum channel yang masih biasa gitu ya. Channelnya berapa Bu kalau serat optik? Serat optik itu channelnya ya kita pakai channel yang biasa. Kalau channel buat 5G ya tetap seperti itu. Bedanya dia dilewatkan ke serat optik. Nah, kalau channelnya itu cahaya, ini kalau bagi yang muslim ini pasti sudah tahulah. Ini bisa kita lihat pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Itu transporternya pakai cahaya, pakai light. Dan itu kalau di film adanya cuma di Star Trek doang gitu ya. Kalau kita ngomong tentang imajinasinya seperti itu. Tapi
realitinya kalau untuk di diaplikasikan secara real ya belum ada gitu kan. Yang paling terkini ya cuman di optik gitu, itu ceritanya seperti itu. Nah, di sini kita nggak perlu bahas ya, karena kita tinggal ambil data dan kita ya sudah gitu aja gitu ya. Di sini ceritanya semua UE harus mendukung maksimum 20 MHz ya, ini peraturan untuk kanalnya 5G. Ke bawah lagi. Nah, ini kalau resource block ini juga hal-hal yang kita sebut sebagai regulasi ya. Regulasi itu peraturan yang kemudian harus dipenuhi oleh para pemakai. Jadi kalau mau berada di LTE, kita punya cerita, ini berarti ada yang kita sebut sebagai frame, ya. Sebagai frame itu ada 20 slot sama dengan 10 milisecond. Untuk X-nya, Y-nya ada tulisannya 20 MHz. Ya. Sama dengan 1.200 subscriber. Jadi 20 MHz itu per orang. Apa ini? RB sama dengan 1.200 subscriber. Ya karena satu unit itu harus bisa dikasih space 20 mega. Kenapa 20 mega? 20 mega itu yang untuk 4G itu pun sekarang tuh belum sampai sih dipenuhi 20 mega maksimal. Dan apalagi nanti untuk 5G itu juga minimal sekian gitu ya. Malah sebetulnya lebih banyak gitu kan. Nah, yang hal-hal seperti ini aku kira adalah ketika kita berhubungan dengan yang kita sebut operator di pemerintah. Karena yang bagian bagi-bagi itu hanya pemerintah yang boleh ya, Kominfo seperti tadi. Jadi ada frame, ada resource block, ada resource elemen. Ini FYI aja, kita punya sekian. Jadi kalau resource elemennya itu subcarry-nya 15 kHz untuk simbol ya, ini untuk satu itu untuk part simbol. Satu slot sama dengan 7 simbol, sama dengan setengah milisekon. Kemudian yang di Y 12 subcarrier sama dengan 180 kHz. Ini yang disebut resource block, sehingga kalau diambil satu per simbol, subcarrier-nya ada 15 kHz, ya karena itu untuk satu simbol. Nah, ini operator tinggal terima, yang membagi adalah pihak negara. Jadi di pihak negara lah yang kemudian akan mengubah istilahnya mengiris-iris ya sumber daya yang kita punya tadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini SNR. Nah, ini SNR. Kok dikasih tulisan SNR apa, Bu? Nah, ini adalah ketentuan. Ketentuan itu berarti peraturannya. Kamu boleh praktek atau boleh beroperasi bila kamu mematuhi peraturan sebagaimana berikut, gitu ya. Nah, ini peraturannya. Dengan modulasi ini, coding rate-nya sekian, SNR-nya sekian, modulasinya sekian, coding rate-nya sekian, SNR-nya sekian. Itu. Ini cerita. Nilai SNR dapat ditentukan dengan melihat jenis modulasi dan kode rate yang dipilih untuk arah uplink maupun downlink. Bagian dari regulasi. Jadi nanti kalau kita auto gitu sebetulnya di dalamnya ada itu, ada cerita-cerita itu sih. Sampai di sini adakah yang bertanya?
Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Next slide. Nah, ini ada yang kita sebut sebagai adaptive modulation encoding. Merupakan teknologi pendukung LTE dalam bentuk link adaption, di mana umpan balik dari user digunakan untuk menentukan skema coding dan modulasi yang akan digunakan. Nah, di sini ya beda, berarti kan kalau ada namanya adaptif tergantung dari feedback-nya user. Skema codingnya bagaimana yang tadi itu ya, yang di tabel sebelumnya. Nah, ini ada lanjutannya sehingga akan dapat diatur kebutuhan bandwidth. Nah, ini kan tadi ada tulisannya 20 mega ya untuk per user. Tapi itu enggak fix loh ya, enggak pasti, enggak akan dipin pada 20 mega, itu masih bisa berubah-ubah. Berubahnya bukan membesar tapi mengecil. Diatur kebutuhan bandwidth dan kualitas sambungan yang biasa diukur melalui nilai SNR. Nah, SNR itu menentukan kualitas dari sambungan yang akan kita terima. Nah, SNR juga yang kemudian akan mempengaruhi sinyal strength. Itu ya. Itu kalau dalam konteks secara empiris kita melihat. Kemudian next. Nah, ini gambarannya ternyata. Feedback IPSK 2 bit per simbol berarti poor, jelek. Poor radio environment-nya yang satu poor, yang satu good. Kalau 64 GHz 6 bit per simbol good. 16 GHz berarti agak good gitu ya. Ya normatif lah, itu kan semakin banyak simbolnya berarti kan semakin bagus ini hasilnya. Jadi IPSK 16 GHz dengan 64 GHz perbedaannya di urusan simbol. Urusan simbol akan mengubah urusan kualitas. Itu logik kalau itu. Next lagi. Oh, ini juga ya body loss. Body loss min 3 dB ternyata. Oke, body loss itu kalau digambarkan di situ angetnya, thermalnya ya. Suhu. Next lagi. Nah, ini. Freeze. Nah. Ada dua ya, downlink sama uplink. Kira-kira nah, ini kira-kira bisa nggak membacanya ini? Berarti aku mau minta tolong nih ya, dibacakan. Nah, ini dua-dua pas nih. Untuk downlink, tolong Tiara dan Taufik, 2T. Untuk uplink berarti A dan F, Andre dan siapa? Venrigar. Bener ya? Aku kok kenapa lupa-lupa? Sekarang siapa? Mau bentar. Who will first? Siapa yang mau ngomong dulu? Ferni atau timnya Ferni atau timnya Tiara? Ayo. Silakan bacanya kan gantian. Yang dibaca apa? Ya, yang dibaca berarti menjelaskan bandwidth, yang satu receiver, yang satu bandwidth, yang satu receiver input B, yang satu receiver UI.
Monggo. Oke, duluan. Andri duluan? Ya, silakan. Jadi untuk link budget LTE itu di mana untuk bandwidth transmitternya itu bernilai 15 dengan satu nilainya megahertz, di mana terdiri dari transceiver power senilai 23 dBm, yang kedua transceiver antena gain bernilai 0 dB, dan yang ketiga body loss-nya 0 dB, dan terakhir IRP value-nya 23 dBm, di mana itu hasil dari transceiver power ditambah transceiver antena gain dikurangi body loss, terdapat jadi senilai 23 dBm. Oke, thank you. Benar. Silakan dilanjut. Bolonya siapa? Who is the team? Coba izin untuk lanjutnya di receiver and not B, yaitu langsung ke receiver sensitivity itu jumlah daripada noise figure yaitu 2,2 dB dan juga thermal loss di min 102,6 dB ya. Dan sin R min 1,95 dB. Jadi untuk receiver sensitivity-nya itu di min 102,35 dBm. Selanjutnya ada di interference margin di 1,81 dB dan TMA gain 2 dB dan RX antena gain di 18 dB, right? Kemudian loss system 0,4 dB. Jadi untuk MAPL-nya di 143,14 dB. Oke, jadi untuk penjumlahan ya. Ya ini link budgetnya memang gitu ya. Terlihat ya. Jadi untuk uplink kita punya 3 yang kita hitung. Ada IRP, ada receiver sensitivity, dan ada maximum path loss. Bagaimana tim downlink? Silahkan tim downlink untuk menginformasikan. Thank you, Ferni. Siap. Izin Bu untuk downlink-nya. Yuk. Dengan bandwidth 15 MHz, transmitter E-Node B-nya untuk tax power-nya adalah 46 dBm. Kemudian untuk tax antena gain-nya 18 dB. Loss system-nya 3 dB. Kemudian untuk EIRP-nya adalah TX power ditambah TX antena gain dikurang loss system dengan nilai 61 dBm. Terus? Siapa lagi? Siap Bu, saya. Oke. Untuk receiver UE-nya di noise figure
dia ada di 7 dB, Bu. Hmm. Terus thermal loss-nya ada di min 102,6 dBm. Terus untuk SINR-nya ada di min 7 dB, Bu. Untuk mendapatkan receiver sensitivity-nya yaitu di min 102,6, yaitu dengan cara menambahkan UA noise figure tambah thermal noise dan tambah SINR. Oke, sebentar ya, aku lupa. SINR-nya tuh I-nya interference ya. Yes. Jadi bukan SNR saja ya, ada I-nya. Oke, lanjutkan, Taufik. Saya, Bu. Untuk interference marginnya ada di 3 dB. Untuk kontrol channel overhead ada di 1 dB. DRX antena gain ada di 0 dBi. Dan body loss-nya 0 juga, Bu. 0 dB. Terus untuk mendapatkan MAPL-nya, Maximum pad loss. Untuk mendapatkannya yaitu dengan cara delta dikurang hotel dikurang dia dikurang Juliet ditambah kilo dikurang 5. Jadi hasilnya di 159,6, Bu. Oke ya. Berarti inilah akhir ketika kita itu memetakan semua potensi mulai dari pemancar dan penerima. Ada uplink dan ada downlink. Nah, jadi ya ini link budget itu. Kalau ditanya, Bu, untuk apa? Ya, pertama kita harus memetakan kondisi antara pemancar dan penerima yang kita set. Di mana pemancarnya, di mana penerimanya. Karena pemancar dan penerima itu pastilah nanti perilakunya uplink dan downlink. Yang pemancar pernah jadi penerima, yang penerima pasti akan juga jadi pemancar. Keduanya akan bergantian posisi. Kalau lagi diem jadi penerima, kalau lagi ngomong jadi pemancar gitu ya. Itu pastilah, sehingga kita ngomong namanya duplex tadi itu. Duplex mode. Duplex mode itu ya mengirimkan, ya menerima. Nah, untuk malam ini kita akhiri sampai di sini. Tetapi ini kalau nanti kita buat memahami lingkungan kita, masih harus kita tambah dengan beberapa kirimanku tadi ya. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini, itu targetnya agar kalian paham bagaimana sih sebetulnya ketika kita itu mendesain di lapangan, mulai dari cara kita berpikir tentang sel atau seluler yang kemarin. Kemudian perkembangan teknologi dari 1G sampai hari ini 4G. Apa yang berbeda? Pastilah yang berbeda itu adalah alokasi kanalnya, kemudian kemampuan atau fitur-fiturnya dari masing-masing generasi tersebut. Nah, di hari ini kita pakai LTE. Minimal ini yang bisa kita jadikan dasar acuan untuk membuat link budget. Nah, apakah pasti seperti ini? Apakah ini istilahnya default, Bu? Bukan default ya. Jadi kalau untuk pemancar bisa jadi default karena memancarkan tuh hanya itu yang akan dihitung. Nah, tapi untuk beberapa loss itu bisa berubah-ubah, terutama tergantung kita multi-fading atau daerahnya. Jangan lupakan beberapa yang akan berbeda ya ketika kita menghitung loss. Oke, sampai malam ini harinya Senin ya. Insya Allah kita cukupkan karena
Kalau terlalu banyak juga nanti kamu nggak maksimal. Yang harus kamu keep dalam memorimu adalah konsep ketika kita akan menghitung atau bahwa kalau kita pengen informasi itu diterima, itu harus ada yang namanya minimum atau nilai threshold yang harus kita penuhi pada saat kita mendesain sebuah link transmisi. Untuk apa? Agar informasi yang kita kirimkan itu bisa diterima dengan baik dan bisa didemodulasi supaya bisa diolah, informasinya bisa didapat. Kalau tidak sesuai dengan threshold, loss-nya banyak, kemungkinan informasinya juga rusak. Sehingga apa yang dikirimkan dengan apa yang diterima tidak lagi sempurna. Nah, itulah yang kita jaga supaya kita itu tidak menghilangkan informasi yang kita kirimkan. Nah, kalau dipikir-pikir, Bu, berarti kita kayak kurir dong. Ya, betul. Kita adalah orang yang berada di lini pengiriman data, memastikan data itu sampai bisa diolah kembali dan bisa dipahami. Ya memang orang telekomunikasi seperti itu. Dan ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa membuat lingkungan yang kondusif. Nah, itu bahasanya aja kondusif. Kondusifnya berapa, Bu? Kondusifnya itu nanti tergantung dari tempat di mana kalian membuat link. Apakah setiap tempat akan berbeda? Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung dari komponen loss-nya. Kayak semacam tadi itu shadow fading-nya tidak sama. Apakah yang membuat tidak sama? Yang membuat tidak sama adalah kondisi yang berada di jalur antena pemancar dan penerima atau link tempat informasi tersebut di-broadcast-kan. Nah, karena tipe kita adalah isotropik radiated power, yang berarti radiasinya memancar di sekeliling, kemarin sudah dibahas ya, 360 derajat, maka di setiap titik akhir dari daya yang kita kirimkan, hasilnya tidak akan sama. Mengapa? Karena di setiap arah yang dibuat untuk menyebarkan daya tadi, tidak sama kondisi lingkungannya. Bila ada penghalang, bila ada yang meredam, maka kita akan kehilangan daya. Nah, oleh sebab itu, pada pembuatan atau pada link budget untuk uplink downlink, kita buat yang kita sebut sebagai angka aman gitu ya. Kita buat sebagai sebuah yang mungkin berada di ring sekian gitu ya. Karena kalau presisi pastilah tidak memungkinkan gitu ya. Presisi berarti antara umpama nih ya, sensitivitasnya HP-mu HP jadul, HP dia HP nggak jadul, HP-nya udah baru. Bisa jadi sensitivitasnya beda. Beda merek, beda sensitivitas. Terus kita dedicated ke siapa gitu kan? Kalau kita hanya ke satu merek, maka kita akan enak umpamanya gitu ya, nggak melibatkan yang lainnya. Tetapi faktanya kalau kita mau jualan, kita harus bisa mengakomodasi semua kepentingan. Nah, karena kita jualan tadi, maka kita akan melihat semua dari kebutuhan UE dan kebutuhan transmitter. Nah, oke.
tepat pukul 9 ya, 9:02 aku akhiri. Terima kasih buat Andri, kau boleh stop share. Terima kasih pula buat tim share screen, masih ada Taufik, Tiara, dan Ferni. Thank you buat lainnya ya. Sebelum aku akhiri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yuk. Sama-sama. Selamat malam, Ibu. Sama-sama.